pemirsa Putar-Putar, ketemu lagi di acara Putar-Putar kali ini, dan mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Karena kesehatan itu sangat penting sekali. Akhir-akhir ini kesehatan memang sangat mahal harganya, tapi sebenarnya kalau Anda mau berdisiplin, mau menjaga kesehatan, itu sangat murah dan mudah. Salah satu contohnya adalah Anda harus menerapkan keseimbangan. Kalau Anda sibuk keseharian di kantor dengan rutinitas yang menjemukan itu aja, Anda harus menyeimbangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda, seperti halnya datang ke kebun seperti ini. Walaupun Anda tidak mempunyai kebun yang luas, cukup di halaman itu ada hijau-hijauan. Itu untuk menyeimbangkan. Nah, kenapa saya membicarakan tentang keseimbangan alam? Karena saya berada di tengah-tengah kebun bonsai. Bonsai sendiri awalnya diciptakan untuk menciptakan keseimbangan di ruangan-ruangan pada masanya waktu itu di dinasti Yuan kalau nggak salah ya. Karena memang literasi banyak sekali yang menyebutkan bonsai itu asalnya dari dinasti apa. Salah satunya yang saya tahu dinasti Tang yang waktu itu banyak dimiliki oleh keluarga-keluarga kerajaan, istana dan sebagainya. Kemudian berkembang pada saat dinasti Yuan. Nah, orang mengenal mungkin bonsai itu datangnya dari Jepang, tapi sebenarnya jauh sebelum itu bonsai itu berasal dari Tiongkok, dikembangkan oleh pihak kerajaan dan juga dari unsur keagamaan. Orang kan sering berpikir, termasuk saya awalnya, bonsai itu adalah hobi mahal, hobi yang membutuhkan ketekunan, ketelatenan dan lain sebagainya. Hobi bonsai itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah, apakah pendapat kita semua akan terpatahkan ketika saya berada di sini? Karena di sini bonsai itu pabalatak ya, banyak sekali. Banyak banget tanaman-tanaman menjadi bahan-bahan bonsai dan kemudian dikembangkan. Ini ternyata oleh seorang yang sebenarnya mempunyai kesibukan lain, tapi ternyata bisa juga konsentrasi di tanaman bonsai ini. Nah, kita akan temui beliau yang konsentrasi di pembuatan tanaman bonsai. Oh ya, kalau di negara Cina dikenal namanya punsai. Kalau di Jepang namanya bonsai. Di Indonesia, di Jawa Barat terutama, ini juga dikenal sebenarnya. Anda yakin belum tahu, belum ada tuh. Yaitu tanaman boncel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak RW? Alhamdulillah sehat. Pak RW ini RW berapa Pak? RW 01. RW 01 Desa Benteng. Desa Benteng, betul. Pak boleh tahu potensi di ke-RW-an 01 ini apa aja Pak? Oh ya, kalau untuk potensi ya, mengingat istilahnya wilayah kami itu untuk lahan pertanian juga tidak ada, ya Minim, kan, ya. minimal sama sekali karena udah penuh dengan perumahan. Jadi satu jalan saya punya ide waktu itu 2019 akhir itu dengan rekan-rekan Pak Sore yang orang-orang punya skill ya, gimana caranya menciptakan istilahnya lapangan kerja di saat pasca pandemi gitu. Oke. Gitu. Terus yang terbentuk? Ya, yang terbentuk itu alhamdulillah kami punya kelompok tani namanya Poktan Selaras. Selaras. Ya, apa aja Pak di dalamnya? Di dalamnya itu ada pengelolaan tanaman hias. Masalah ini dalam hal ini kita menggilat ekonomi ya, menciptakan geliat ekonomi. Okay. Dengan rekan-rekan yang memang punya skill ya, khusus itu hanya semuanya itu ada 8 orang Pak. 8 orang. Ya, yang 2 orang itu khusus tanaman hias di bidang bonsai skillnya. Ya, ada yang di bidang palem, dan satu lagi saya punya penasehat itu namanya Pak Jajang Ruhian, itu dia di bidang anggur. Kalau sisanya itu untuk tanaman umum. Tanaman umum semuanya umum, ya. Oke Pak. Boleh minta izin saya menemui salah satu anggota kelompok taninya Pak? Oh, mangga silakan. Baik, pemirsa, kita akan mencari salah satu tokoh dari masyarakat di RW 01 ini.
salah seorang pengrajin ini di halaman rumahnya lagi itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ray, apa kabar? Alhamdulillah, dengan Bapak Dasori. Bapak Dasori. Iya. Pak, saya boleh ikutan ngobrol-ngobrol ya? Silakan. Sekalian belajar nih. Belajar bonsai nih ceritanya. Ya, belajar bonsai. Nah, Bapak Dasori sendiri kenal bonsai, kemudian tertarik itu ceritanya gimana? Ceritanya awalnya gini, kita sebenarnya dari SMA udah senang Hmm, karena dia semacam jadi miniatur pohon di alam yang gede gitu. banget. Gimana caranya biar ada di rumah? Jadi kita selalu di alam terus kayak gitu. Gimana caranya? Akhirnya kita juga buka-buka nyari berita-berita yang lain. Oh ternyata harus kayak gini A B C D. Oh gitu. Oh, Terus ikut pelatihan juga gimana caranya, kayak gitu Pak Ray. oh jadi memang sejak SMA Jadi sejak SMA. udah seneng sama bonsai. Betul. Kenapa saya tanya kayak gitu, pemirsa? Karena beliau ini dikenal sebagai seorang musisi di Kabupaten Bogor ini. Selain berkeliling untuk menghibur masyarakat, juga beliau itu salah satu komposer cipta lagu dan sebagainya. Makanya saya tanya, saya kaget, kok ke bonsai ternyata dari SMA udah Sudah senang. Iya. Cuman belum dominan ya. Waktu Nah. itu hanya senang-senang aja. ngomong-ngomong, susah nggak sih bikin bonsai? Karena kan orang tahu bonsai itu walaupun udah jadi, kadang-kadang nanti kalau dibawa ke rumah nih, saya beli misalnya, tiba-tiba wah jadi liar lagi gitu. Oh, gitu. Jadi ada dua ilmu yang harus digabungkan. Pada saat kita hanya bisa membentuk aja, tapi nggak bisa menyuburkan, itu Nggak tahu karakteristik dari iya. tumbuhan itu sendiri. Betul. Jadi satu harus tahu ilmu seninya, keduanya ilmu botani. Botaninya. Ya. Oke. Harus kayak gitu. Tapi Nah, dapat kedua ilmu itu dari mana? kebetulan saya seni udah mendalam banget ya, Ya, seninya. mendarah daging. Mendarah daging. Kalau botaninya saya kebetulan di biotek di BRIN ya, sekarang namanya BRIN. Di situ saya di kultur jaringan. Nah, itu dapat ilmu botani juga. Dari situ selama 12 tahun 12 saya tahun. di biotek tentang kultur jaringan, jadi paham di botaninya. Nah, kalau misalnya Pak Dasori ini kan memang sudah mempunyai dasar dua ilmu itu. Kalau orang awam seperti saya, gimana untuk memulainya? Haruskah memiliki ilmu yang sedalam itu atau bisa dari awal belajar dulu? Belajar dulu. Yang penting kita cinta dulu. Pertama cinta. Oh, seneng dulu. Cinta tanaman. Iya. Setelah cinta itu kan masih akan dirawat. Oke. Nah, nanti lambat laun ya kita nanti suka ada pelatihan. Oke. Ayo mau belajar atau mau ke saya boleh untuk Datang ke sini. Iya. Boleh untuk saya. Jadi saya punya. Untuk mendapatkan bahan-bahan pohon ini dari mana? Biasanya beli Beli. di online. Kalau saya minta kan boleh. Nah, Minta Pak. untuk kebetulan di tempat Anda yang banyak mungkin karena memang ada ya di daerah-daerah tertentu ada tumbuh-tumbuhan seperti ini bisa dibuat sendiri. Nah, apakah harus tanaman tertentu atau memang semua tanaman bisa Iya. di bonsai? Semuanya Semua bisa. Kecuali tanaman yang berbatang ya. Kecuali Oke. kayak pisang Hmm, atau kangkung yang kayak Kangkung. gitu dah. nggak bisa. Oh, tanaman yang berbatang keras mungkin ya. Berbatang keras ya, Iya, berbatang iya. keras. Berbatang Oke. keras semuanya bisa. Berapa lama untuk mencapai seperti ini? Untuk minimal kalau bonsai yang bagus yang itu minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Ya, minimal banget Pak. Untuk Jadi bisa dinikmati bentuknya. iya. Kalau dari nol ya. Kecuali dari dongkel kebetulan ketemu di alam. Nah. Tapi itu juga butuh waktu. Iya. Minimal juga sekitar 3 tahunan lah. Kalau Oke. nemunya yang bagus. Hmm. Tapi untuk ini usaha anak budidaya jangan Budidaya. bengkel, karena kita jadi tahu ngerusak alam. tahu dari ini ya, tahu dari awalnya gitu ya. Iya. Kalau yang di alam itu kan di samping memang udah terbentuk, yang rusak alam itu tadi ya. Tujuannya untuk menjadikan keseimbangan tapi malah jadi malah ngerusak. rusak alam. Itu yang harusnya kayak gitulah ya. Iya, jadi intinya dari obrolan barusan itu siapapun bisa membuat bonsai. Siapapun Asal ada bisa. keinginan ya. Dan mencintai. Mencintai. Iya.
Dan anggapan orang bahwa seni bonsai itu mahal. Jadi tergantung startnya. Kalau mungkin dari kayak budidaya sendiri itu nggak begitu mahal Nggak banget. begitu mahal. Tapi kalau yang kayak kolektor oke deh karena beli. Oh iya, kalau yang membuat kemudian yang menikmati prosesnya itu nggak mahal. Mahal ya. Tapi kalau kolektor, itu nggak ternilai ya harganya ya. Nilai 1 miliar, Wow. 1 juta gitu. Oke, Karena dia nggak bikin sendiri. Bukan petani lah istilahnya ya. sekedar menikmati hasil karya orang. Iya, betul. Pada sorry, kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dan kita nyari tempat yang agak teduh ya. Oke. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kita akan ketahui dari hobi bonsai itu dapat apa aja. Artinya selain kepuasan batin, apakah bisa dijadikan usaha? Jangan kemana-mana, tetap diputar-putar. Nah, pemirsa, masih diputar-putar kali ini di tempat yang lebih teduh lagi, dan di depan kita ini ada beberapa bonsai karya dari Pak Dasori itu sendiri. Nah, Pak Sori, banyak orang yang beranggapan bahwa hobi bonsai itu hobi apa ya? Yang Pengadulan, di samping mahal, pengadulan orang males gitu gitu. Oh gitu ya. Orang males, terus apa sih hasilnya? Nah, yang Pak Sori rasakan setelah mengembangkan bonsai ini, apakah bisa dijadikan semacam penghasilan gitu ya. sampingan? Bisa sekali. Sangat bisa. Sangat bisa pada saat Oke. ini. Mungkin kalau zaman dulu belum ya. Oke. Zaman digital kayak gini. Kayak gini aja seumpamanya. Kita posting itu 1.000 ini rebutan. Oh gitu? Iya. Oh, Tuh. jadi bisa diboro butuh ya kalau bahasa Sundanya ya? Bisa, insya Allah pada zaman sekarang. Oke. Gitu. Nah, selain hobi, tentu saja kan awalnya memang hobi, pingin punya sendiri, pasti dong berkembang untuk menakar kemampuan cara membuat bonsai. Salah satunya adalah dengan diikutkan kontes-kontes. Kontes, Ikut iya. nggak? Ikut. Mm-mm. Nah ini kemarin ikut di Sukabumi Pak Iya. Reni. Di kelas prospek dapat bendera hijau, artinya Artinya baik. baik. Iya. Oke. Jadi ada yang lebih tinggi lagi kelas dapat bendera merah, itu baik sekali, artinya tinggal meneruskan. Oke. Kalau yang gini masih ada koreksi. Ada koreksi. Kalau baik tapi masih ada koreksi, pasti ada kurang belah mananya. Gitu. Cara ikutan kontes Pak Sori bawa ke sana atau? Iya, betul. Kayak saya punya komunitas, nanti kita sama-sama, kita janjian, Oke. kita bawa bareng-bareng. Betul. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, biasanya orang datang ke sini atau selain ditawarkan di media online? Kesini, datang Kesini ada juga? Iya, datang ke sini. Ke sini biasanya, Pak ini berapa, ini berapa, gitu. Oh gitu. Ya, sekarang udah mulai pada tahu kok. Udah mulai Gitu. kenal. Kalau dulu kan ini pohon ini masuk segini 200.000 Oh, gitu gitu. kan. Sekarang gini ini 400.000 laku ini. Oh gitu ya. Iya segede gini gitu. Jadi artinya memang sudah bisa dijadikan ya sementara sih sampingan penghasilan selain penghasilan utama. Betul. Nah, kalau ini gaya apa nih? Ini Pak Dasori? gaya formal. Formal. Iya, formal. Kenapa? Formal dia lurus. Jadi ini dasarnya cokan, kan ada 5 dasar bonsai gitu. kalau yang dari Jepangnya aslinya. Hmm. Aslinya cokan dan pengembangannya ada yang formal dan informal. Sedangkan ini namanya formal karena lurus. Formal. Lurus. Nah, tapi lurus berliku dikit ya. Oke. Iya. Ini jadi formal. Beda sama ini, Bang. Yang ini Ini cokan juga tapi informal. informal. Kenapa? Karena ini kan bengkok. Swing, makanya gede. Sama ini informal juga nih. Informal juga. Ya bukan formal. Gitu. Terus yang sebelah situ, Yang tadi ke bawah yang itu. tadi ini itu gaya casket. Yang ini nih. Casket. Yang, Oke. ini. Tuh, jadi sih kayak nih. Casket. Iya. Ini yang ke bawah gitu. Iya. Tapi ini semi casket. Semi casket. Kalau casket habis di bawah pot sampai ke bawah pot ininya.
Juntas Sampai gini. nempel ke bawah. Sampai sama potnya lebih bawah lagi. Oh. Jadi harus pakai Kayak belalai gajah gitu ya. Oke. Terus ada gaya yang lain lagi? ada gaya selanting. Selanting. Selanting itu miring model gini Pak. Terus ada gaya expose root. Expose root. Jadi akarnya banyak tinggi, set, gitu. Jadi dia mengeksposkan Akar yang Iya. diekspos, karakter akarnya ya. iya ke atas segini, minimal segini nih. Jadi akar gitu. Kebetulan nggak ada, adanya masih di program. Oh, siap. Iya. Ternyata memang tidak sekedar membentuk, tidak sekedar itu memang punya. Nah, awal dari pembuatan kayak gini memang Pak Dasori udah memprogramkan wah ini kayak gini atau sekedar otodidak dulu. Awalnya otodidak, asal bikin. Itu Asal bikin. zaman SMA. Kita nyasarnya udah lama banget ya. Nyasarnya sekitar 20 tahun. Oh gitu. Nyasar. Kumaha karep lah bahasa Iya, Sundanya ya. kumaha orang bikin semaunya tiba-tiba kita ketemu sama Mbah Suro sama terus sekarang kan zaman gampang di YouTube ya. Iya, Tapi betul. yang ketemu sama Mbah Suro dari Yuri Nasional orang-orang bonsai besar dikasih edukasi. Terbukalah wawasan. Iya, nyasarnya banyak banget dan beliau juga terbuka. Untung keburu insaf ya, sebelum Iya. sesat jauh Iya, gitu ya. betul. Gitu alhamdulillah kebetulan Mas Suro juga tinggal di Bogor. Oh gitu. Iya. Jadi apa-apa pasti nanya gitu ya. Mbah, gimana? Oh, ini harus gini. Jadi nggak hanya di YouTube. Beliau juga pernah ke sini, pernah ngasih ini gini. Arahan-arahan gitu ya. Waduh, ilmu yang sangat bermanfaat Iya. sekali. Nah, sekali lagi untuk Anda yang ingin mengembangkan hobi, misalnya nggak ada kata terlambat ya, artinya Iya, usia iya. segimanapun. Nggak ada kata sama betul. Mungkin dengan usia yang lebih senior lebih sabar ya, sorry ya. Di Lebih sisi tenang. lain ini, di sisi lain. Ini yang plus-plusnya kita bisa melatih sabar. Oke. Karena dengan gini kan gatel banget Bang. Iya, Contohnya nih. iya. Ini pengen motong banget. Padahal kita butuh ini gede. Iya. Ayo. Oke, sekalian saya nanya ini, kenapa ini disisain? Itu karena untuk pembentukan ini biar besar. Karena kan batang paling bawah kan harus besar. Atau kalau zaman sekarang kan pengembangannya bonsai tropis. Jadi kalau zaman dulu kan harus segitiga. Oh, Kan kita piramid cuma- gitu ya? Iya, piramid. Terus batang pertama harus lebih gede. Mm. Nah, seiring dengan perkembangan bonsai tropis Indonesia, teman dan udah dunia udah mengakui, itu nggak apa-apa pada saat nggak harus segitiga kayak gini kan harusnya kalau dulu harus panjang kayak gini. Iya. Kalau sekarang boleh pendek gini atau kecil. Terus maskotnya nggak harus satu, kalau dulu harus satu gini. Iya. Karena peraturan kalau sekarang jadi di sini bisa ada beberapa maskot jadinya. Tipe di sini bisa gimana yang tumbuhnya lebih dominan, bisa kasih maskot. Jadi bisa di sini ada, di sini ini ada maskot, sini maskot, di sini ada juga gitu. Oke. Intinya sekarang mah diberikan kebebasan berkreasi sendiri ya. Betul. Oke, dengan pakem-pakem itu tadi ada 5 gaya itu yang Itu 5 dasar gaya. 5 dasar gaya itu ya. Dikembangkan. Oke. Ya pemirsa, seru banget ternyata. Semakin kita tahu itu semakin penasaran dan mudah-mudahan Anda juga penasaran. Kemudian buru-buru sekarang deh ada tanaman di kanan kiri buat percobaan dulu. Tanaman yang mudah-mudah dulu jangan beli dulu karena memang takutnya gagal dan sebagainya. Kalau gagal dan ini datang lagi ke sini. Di Ciampea, tanya aja Bang Sori udah terkenal banget ya. Jangan kemana-mana, Insya kita Allah, ke segmen berikutnya. Kita jalan-jalan ke kebun nih Pak. Nah, ke kebun. Iya. Kalau saya sebagai orang awam yang nggak tahu bonsai, ini kan apa ya namanya blue card, terus kemudian nggak jelas lah. Ini memang dipersiapkan untuk Programan. Jadi Programan. ini dari yang ke pot tadi sebelumnya di sini dulu Pak. oh gitu. Sebelumnya. Saya kan awalnya orang bikin bonsai itu Iya.
ngeduk dari Alam. alam, Oh. udah apa Oh, ya? udah ngebentuk-bentuk. Ngebentuk-bentuk gitu, tinggal ngerapin dikit-dikit. Nggak taunya Iya. bahannya kayak gini. Ini yang budidaya ya. Oh. Kalau yang kedongkal begitu. Hmm. Jadi kita usahain budidaya. Jadi dari segede kayak yang tadi ini segede gini. Segini nancep. pun bisa. Iya, jus. Nah, ini contohnya kan ya. Ini lagi diprogram. Oh gitu. Nah, setelah oke baru naik pot yang kayak tadi. Oke. Kayak gini, Bang. Tuh kan dari segede yang tadi. Oh iya. Nih. iya. Ya. Tuh. Ini berarti banyak banget ya yang di sana ya. Banyak sekali. Oke. Siap. Nih, ya. Saya Ini pikir yang- udah langsung jadi enak banget kayak Ini dari segede ini, Bang. Wow, Ini wow, tahu wow, di Akbar. segede gini lihat tuh. gini. Ya. Oh. Apa ya ini? Jadi yang mahal itu itunya ya ternyata ya. Oh, waktu. Di samping nilai Betul. seninya. Nih, Nah, ini contoh dari program. programnya dari segede gini tuh. Taruh di pot. Ini nanti kemanain? Ini nggak kepake. Hanya Kepake. untuk narik ini nih biar besar. Oke. Oh, jadi keberadaan ini untuk membesarkan ini, Iya. membesarkan bawah ya. Betul. Nanti Iya. potong Iya. Ini, Hmm. ini bisa di-stek lagi, jadi bibitan lagi. Betul, berarti kalau di program dari batang kecil seperti ini itu tidak terlalu mengandalkan alam, berarti mengandalkan budidaya. Iya, Nah, jadi tadi dijelaskan ada 5 gaya. Kalau saya misalnya, saya mah pingin seperti selera saya, ada nggak? Oh, ada. Itu ekspresionis. Ekspresionis. Ya, ekspresionis. Jadi nggak harus baku. Wah, jadi gimana kita bisa tuangkan ide-ide kita Oke. apa lewat Mhm. lewat bonsai itu. Semuanya kita masih bujangan, bebas. Ada bikin ini. Jadi kayak ngelukis gitu ya? Ya, betul. Terus pas udah nikah, aduh rada riet dikit. Mm. Karena muter-muter. Iya, ada permasalahan hidup Iya. itu semakin Iya, banyak. atau ekonominya ke bawah. Cus gitu. Aduh, Ada filosofinya. nggak punya ternyata. uang banget ini. Gitu, Bang. Ya, jadi Ini kita ke bawah. Aduh. Jadi kita nanti ngelihat di tempat pada sore ini lagi mekar atau lagi ke bawah gitu kan. Jadi kita ketahuan. Iya, Nah, betul. sekarang yang lagi hype, yang lagi banyak disuka orang itu jenis dari tanaman Dari apa? sancang. Sancang. Sancang, anting putri dan waru. Kalau yang lamanya sih tetap yang rajin kayak santigi ya. Hmm. Terus sayang sibur itu yang lamanya. Tapi sekarang lagi sancang kayak gini, Pak. Oke. Sancang, anting putri sama waru ya. Oke, kalau sancang ini memang Jawa Barat aja atau nasional atau Nasional. nasional Iya, ya? justru dia tanaman dari Cina justru. Aslinya dari Cina. Iya. Nah. Dulu tahun-tahun ini yang punya cuma kolektor doang. Oh gitu. Iya. Hmm. Kalau ini produk dalam negeri nih, Iya. ini namanya Iprik. Ini juga masih eksis. Masih ramai sekarang ya. Iya. Nah, Pak Dasori, kalau misalnya di Cina, di Jepang tentu saja kan punya gaya-gaya sendiri. Di Indonesia sendiri, karena kita ketahui kan perkembangan bonsai di Indonesia juga Iya, pesat nih. Ada nggak ciri khas bonsai Indonesia? Iya, ada. Jadi kita untuk bonsai Indonesia ada punya ciri khas sendiri yaitu bonsai tropis, Bang. Bonsai tropis. Tropis. Jadi kan beda kalau di Cina, di Jepang kan subtropis ya. Jadi bonsainya cus naik cut di atas gitu. Oke. Akarnya juga enggak gitu. Kalau bonsai tropis kan jadi karena sepanjang tahun kena matahari. Dia titik tumbuh kuat, tumbuh itu di segala sisi ya kan. Kayak gini. Di sini juga ada. Di sini ini kalau di sini ada juga. Nah, di sini kita harus bisa mahkota kecil. Nanti mahkota utamanya sini gitu. Oke. Ini planningnya gitu nih. Nanti ini potong. Nanti di sini harus ada mahkota lagi nih, Bang. Oh, Itu bonsai tropis iya. dan udah diakui lah oleh dunia ya. Dunia juga mau ini bonsai Indonesia, bonsai Indonesia nih. Khas Indonesia. Iya, khas Indonesia tropis, mahkotanya banyak. Oh, jadi artinya untuk yang mau belajar atau menggeluti dunia perbonsaian sekarang banyak pilihan ya. Nggak harus semua tanaman bisa dibonsai atau tanaman-tanaman khusus aja. Semua bisa, Bang. Semua. Yang penting tanaman keras ya ada batang. Oke. Ada batangnya, nggak kayak pohon pisang atau pohon pepaya. Iya. Pepaya berbatang, tapi kan dia
nggak elastis gitu ya. Nggak Dia kalau elastis, itu nggak bisa. gitu ya. Papaya nggak bisa nggak masuk. Iya. Nah, selama perjalanan ini ada permintaan khusus nggak? Saya ingin di bonsai ini, pohon ini. Oh banyak, Oh gitu? banyak. Oh, sorry, pohonnya tolong bentukin dong, ini udah sus gitu. Oh, Kayak gitu? kayak gini kan mereka bingung mau Heeh. digimanain. Saya Heeh. sering-sering banget. Tolong dong potongin yang mana harusnya bagusnya. Mhm. Gitu. Padahal kita juga belum ahli-ahli amat ya. Iya. Tapi mau belajar. Tapi minimal lebih tahu daripada yang nyuruh Iya, gitu iya. kan. Nah, kedepannya kira-kira dari usaha ini Pak Dasori seperti apa sih akan diproyeksikan ke depannya, dikembangkan, kemudian mau buka usaha secara serius, nggak sekedar rumahan seperti ini atau gimana? Insya Allah pengen secara kayak orang-orang lain lah, nggak hanya home industri kayak gini ya. Ya. Kebetulan nama dari desa juga didukung. Oke. Kita dikasih tempat depan puskesmas, silakan berdagang, berniaga, dengan terus sambil mengedukasi masyarakat ya kan. Jadi apa ya? Ekonomi kreatif ya kayak gitu yang mengedukasi siapa yang mau silakan. Gitu. Saya selalu kayak gitu. Nanti kalau di depan orang, oh, apa tuh gitu ya. Oh. Kalau di sini kan ngumpet Pak. Harus dikenalin dulu juga Iya, ya. iya. Nah, ngomong-ngomong, ini termasuk pelopor dong Pak Dasori di Untuk sini. sampai sepertinya iya deh. Pelopor. Nah, sekarang apakah masyarakat sekitar rumah Pak Dasori ini sudah melek pengetahuannya? Iya. Udah banyak Boleh tarik. Oh, itu bagus jadinya. Oh, kan dan tadinya menghasilkan. iya tadinya kan gini. Oh, sudah jadi pas dipot. Bagus amat yang tadinya. Ini nyesekin ya, Bang. Iya. Nyesekin ini enggak ini banget. Pada saat udah di atas pot udah di program baru bengong. Sering harganya berapa? Terus ada yang lapor. Wih, posnya mahal banget ya. Terus gini. Ini tanaman jutaan kok ditaruh di luar. Oh, Gitu. iya, iya. Berarti kan iya, mereka iya. udah tahu Mereka ya. udah tahu. Iya. Itu. Oke. Iya, ada kesininya nih. Mungkin tahun-tahun kesini nih baru setahun Ah. ini karena udah dipajang depan. Kalau dulu kan di kebun. Di kebun. Iya. Nah, semakin tersebarnya, semakin tahu harga dan sebagainya, ini kan terbuka nih. Pernah ada gangguan dari tangan-tangan jahil? Ada sih pernah hilang, pernah. Ada aja ya? Iya ada, tapi Yang suka mungkin. iya, padahal kalau minta dikasih kan. Oh gitu. Iya. Jangan Minta. jangan terlalu terbuka, minta dikasih nanti nggak ada yang beli, pada minta semua. Tapi pasti minta yang kasih yang bahan yang Oh kayak gitu. gini. Ah iya 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 bener. Iya. Nih, nanti kayak gini. nanti kayak gini Gitu. Oke. saya bikin. Luar Banyak, biasa banyak. sekali, mudah-mudahan pengetahuan kita semakin terbuka dan sekali lagi nggak ada kata terlambat untuk memulai hobi yang baru, hobi yang sebenarnya menguntungkan secara minimal. Kalaupun Anda tidak berhasil menjual dan menjadikan hobi ini sebagai lahan penghasilan, minimal Anda mengurangi stres, mengurangi pikiran-pikiran yang nggak penting, apalagi untuk Anda yang sudah memasuki usia pensiun dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk mencurahkan perhatiannya ke tanaman bonsai seperti ini. Dan ingat, memulai tanaman bonsai ternyata tidak sejelimet yang Anda pikirkan. Anda bisa memulai dari tanaman yang ada di lingkungan rumah Anda. Kalau Anda perlu ilmunya bisa datang ke Pak Sori di Ciampea, Kecamatan Ya, Ciampea ya. silakan. Desa Benteng ya? Desa Benteng. Kecamatan Ciampea. Oke, mudah-mudahan semakin sukses Pak Dasori dengan usahanya. Amin, Dan amin. jangan Makasih kapok-kapok banyak. nanti saya kalau lihat-lihat lagi. Oke. Sampai jumpa dan Terbuka. hatur nuhun Sami-sami, ilmunya. Sami-sami. Mangga. Bang Re dan rekan-rekan semuanya. Siap, terima kasih pemirsa putar-putar Di- sudah mengikuti perjalanan saya dan tim. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang lain lagi. Wassalam.